Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 119 Kelompok 2 akan membahas seorang tokoh yang menjadi role model implementasi berakhlak, yaitu Bapak Ignatius Jonan. Ia lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1963. Beliau memulai karir profesionalnya di sektor perbankan sebagai Direktur Pelaksana dan Kepala Perbankan Investasi di Citigroup Indonesia. Sebelum akhirnya beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009. Selama masa jabatannya, Pak Ignatius Jonan dikenal sebagai tokoh reformis yang berhasil melakukan transformasi besar-besaran dalam pelayanan dan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Kinerjanya yang sangat baik diakui oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, beliau diangkat menjadi Menteri Perhubungan di tahun 2014 hingga 2016. Kemudian dilanjutkan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hingga tahun 2019. Secara keseluruhan, Ignatius Jonan merupakan tokoh inspiratif yang patut dijadikan role model. Kepemimpinannya sangat mencerminkan nilai-nilai berakhlak ASN. Berikut merupakan nilai-nilai berakhlak dalam kepemimpinan Ignatius Jonan. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Bapak Ignatius Jonan sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan. Pada saat awal beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, kondisi kereta api sangat buruk. Over capacity, kotor, dan juga tidak aman. Beliau melakukan perombakan pada sistem pelayanan. Di antaranya yaitu menciptakan ketepatan waktu, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan bagi setiap penumpang. Ini adalah contoh nyata pelayanan publik yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada akuntabel. Pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, Bapak Ignatius Jonan sangat menekankan pada transparansi dan juga tanggung jawab kinerja. Ia mengubah sistem keuangan dan manajemen agar lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi. Kinerja keuangan PT KAI kala itu meningkat drastis, menunjukkan pertanggungjawaban yang jelas dan sangat terukur. Yang ketiga yaitu kompeten. Meskipun latar belakangnya bukan dari dunia perkeretaapian, karena sebelumnya beliau bekerja di sektor keuangan, Jonan cepat belajar, membangun tim profesional, dan membuktikan kompetensinya dengan hasil yang nyata. Jumlah penumpang meningkat drastis dan pelayanan publik membaik. Lalu selanjutnya ada yang keempat, yaitu harmonis. Ia mendorong komunikasi yang sehat antara pimpinan, karyawan, dan serikat pekerja. Meski awalnya banyak mendapat resistensi dari dalam, Jonan membangun dialog dan merangkul seluruh elemen organisasi. Ignatius Jonan dikenal sebagai pemimpin yang tegas, visioner, dan berintegritas tinggi. Dengan rekam jejak membenahi birokrasi dan menghadirkan perubahan nyata di sektor yang dipimpinnya, dari perkeretaapian hingga energi, selalu berorientasi pada pelayanan publik dan hasil yang terukur. Nilai loyalitas Pak Ignatius Jonan terhadap negara dan bangsa Indonesia tercermin dalam komitmennya yang tidak pernah surut untuk memajukan sektor-sektor strategis yang dipimpinnya. Ketika dipercaya memimpin PT KAI, ia tidak sekedar menjalankan tugas rutinitas, tetapi benar-benar mengabdikan seluruh kemampuannya untuk mentransformasi wajah perkeretaapian Indonesia. Loyalitasnya bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan yang sangat nyata. Selain itu, salah satu keunggulan utama Pak Ignatius Jonan adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan baru. Transisi dari dunia korporasi menuju birokrasi pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Namun, Pak Jonan berhasil melakukannya dengan gemilang. Ketika memimpin sektor transportasi, ia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren global dalam industri transportasi. Pak Jonan memahami bahwa dunia terus berubah, dan seorang pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan tersebut dengan strategi yang tepat. Sisi kolaboratif, Bapak Ignatius Jonan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam hal pengembangan infrastruktur dan sistem IT. Bersama Telkom dan Telkomsel, ia membangun jaringan komunikasi modern Wi-Fi di stasiun yang memudahkan penumpang. KAI juga bekerja sama dengan Bank BUMN untuk menghadirkan pembayaran tunai dengan e-money. KAI juga mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk tiket kereta ekonomi dan komuter tetap terjangkau dari subsidi. Inilah bukti bahwa kolaborasi bisa membawa perubahan besar bagi layanan kereta api di Indonesia. Itulah nilai-nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Bapak Ignatius Jonan selama memimpin PT KAI. Semoga kisah ini menjadi inspirasi, memberikan hikmah, dan mendorong kita semua untuk terus mengambil nilai berakhlak di setiap tugas dan pelayanan kepada masyarakat.